Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu diberi kesehatan dan menjaga selalu protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, pertama-tama mungkin kalian belum tahu siapa Sensei ya. Kita hanya bertemu via Google Classroom, tapi tidak tahu Sensei itu yang mana. Sultan Sensei itu yang mana sih gitu. Tahu-taunya kasih tugas, kasih materi, kasih tugas, kasih materi. Ya begitulah, Sensei juga bosen kadang-kadang kasih tugas, kasih materi gitu. Oke, kita akan melakukan pembelajaran yang berbeda pada hari ini. Oke, kita akan menggunakan media pembelajaran. Sensei akan menjelaskan dalam video ini, kalian nanti melihat dan mempelajari dari video ini ya. Seolah-olah kalian melihat Sensei di kelas, meskipun kita tidak bisa belajar di kelas seperti biasanya ya. Oke, pada pertemuan pertama ini, tidak pertama sih, ke-8 mungkin ya. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas Fukusu 1.4. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan materi ini karena Sensei sudah pernah beri materi ini, tetapi Sensei hanya memberikannya dan tidak menjelaskannya secara detail. Oke, pada kesempatan hari ini Sensei akan menjelaskan materi ini dan kalian silahkan menyimak ya. Oke, sebelumnya kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan semoga virus atau pandemi yang sekarang sedang kita alami ini cepat dihilangkan. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Baik, kita mulai. Zay, misal kita ada pertanyaan nih, kenapa kita membahas Fukusu 1.4 lagi? Karena kita sebentar lagi akan UAS, PAS. Jadi sisa dua pertemuan lagi. Di sisa dua pertemuan ini kita akan membahas, mereview dan mengulas kembali materi-materi sebelumnya. Kita bagi dua saja ya karena kita jadi UAS kalian dari bab 1 sampai bab 8. Jadi kita pada pertemuan pertama ini, nanti pertemuan keduanya di minggu depannya lagi kita akan membahas 4 bab, oke. Yang pertama, Fukusu 1.4. Kita pakai buku Sakura volume 1 ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama kita akan membahas Aisatsu. Kalian sudah belajar Aisatsu ini dengan Ira Sensei. Pada pelajaran Aisatsu ini kalian diminta agar dapat mengucapkan salam pada pagi, siang, malam hari agar dapat menyampaikan salamnya dengan tepat. Oke, apa saja sih dalam apa saja materi yang ada di Aisatsu ini atau salam ini? Oke, yang pertama kita buka. Kita akan mempelajari pertama adalah kotoba atau kosakata. Kotoba atau kosakata ya. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar pertama ada, kita lihat clue-cluenya ya dari gambar per gambar. Kita lihat gambar pertama yang atas kiri. Kita lihat ada clue orang yang menyapa dan ada keterangan waktu sekitar jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi atau pagi-pagi kita saat bertemu orang, kita biasakan ucapkan ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Jadi kita ucapkan ohayo gozaimasu seperti itu dan dibalas kembali dengan ohayo gozaimasu. Oke. Oke, pada gambar kedua ada konnichiwa. Dibalas kembali dengan konnichiwa. Di situ ada keterangan pukul 13.30 dan ada keterangan sedang anak-anak sedang menyapa mungkin ya itu.
atau ibu-ibu yang sedang menyapa dan ada matahari yang sedang terik-teriknya. Saat itu kita ucapkan konnichiwa saat bertemu orang dan menyapa seseorang di pukul pada siang hari kita ucapkan konnichiwa dibalas dengan konnichiwa. Oke, artinya selamat siang. Oke, pada gambar yang bawah, yang kiri yang bawah ada Tanaka Sensei konbanwa. Tanaka Sensei konbanwa dibalas dengan Adi Sensei konbanwa. Ini diucapkan saat kalian bertemu seseorang pada saat malam hari. Di situ ada keterangan waktu 19.00 dan ada keterangan ini diarsir ini gambar ini tuh ada bulan juga kan? Ada bulan diarsir ini malam hari artinya. Oke. Kita ucapkan konbanwa yang artinya selamat malam. Oke, gambar yang terakhir ada oyasumi nasai. Dibahas dengan oyasumi nasai. Ini oyasumi nasai dan konbanwa ini sama-sama selamat malam, tetapi diucapkan konbanwa ini biasa diucapkan hanya selamat malam, tetapi oyasumi nasai dipakai untuk selamat tidur atau good night. Kalau ini good night dalam bahasa Inggris ya good night tapi untuk tidur gitu. Oke. Oke, kita lihat keterangannya. Ada note di kanan ini. Ohayo artinya selamat pagi. Ohayo gozaimasu ucapkan bersama-sama. Ohayo gozaimasu. Oke. Yang kedua ada konnichiwa. Ditahan ya n-nya. Konnichiwa. Oke. Yang ketiga adalah konbanwa. Yang keempat ada oyasumi nasai. Oke. Ucapkan bersama-sama oyasumi nasai. Baik. Ada keterangan lebih lanjut. Ohayo gozaimasu, konnichiwa dan konbanwa adalah salam yang hanya diucapkan saat bertemu. Saat bertemu dengan seseorang. Oleh karena itu, salam tersebut tidak dipakai saat berpisah dengan seseorang. Oke, semisal saat ingin berpisah kalian ucapkan ohayo gozaimasu, itu tidak bisa dipakai. Tetapi ohayo gozaimasu ini ucapkan saat bertemu seseorang. Oke. Ada keterangan selanjutnya adalah ohayo. Ohayo merupakan ungkapan salam yang disingkat dari ohayo gozaimasu. Jadi ohayo gozaimasu itu dapat disingkat menjadi ohayo. Ohayo, ohayo. Tapi ohayo ini hanya digunakan dalam percakapan guru kepada siswanya, atau atasan kepada bawahan, atau bos pada bawahannya, atau kalian sesama teman dapat mengucapkan ohayo, ohayo gozaimasu, seperti itu. Dan kalian bisa ucapkan di keluarga, oke? Oke, mengerti ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada gambar-gambar lagi. Kita mulai dari atas. Oke, ada gambar perempuan dan perempuan ini sedang melambaikan tangan yang artinya sedang berpisah. Oke, dari gambar ini dapat kita artikan berpisah. Oke, kita ucapkan saat berpisah itu apa? Yang pertama adalah sayonara. Sayonara panjang ya, yo-nya ya. Sayonara dibalas dengan sayonara. Oke. Yang kedua adalah dewa mata. Dewa mata. Yang kedua dibalas dengan dewa mata. Yang ketiga ada mata asta. Dibalas dengan mata asta lagi. Dan berikutnya ada mata raishu. Mata raishu lagi. Artinya apa? Oke, kita lihat pada pinggir dulu ya. Sayonara artinya selamat tinggal. Selamat tinggal. Sayonara. Oke. Oke, kita lihat yang mata asta. Mata asta sampai besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok lagi. Jadi kita saat mengucapkan mata asta berarti kita lihat keterangan yang di bawah ya. Pada saat berpisah hanya menggunakan sayonara. Kemudian pada saat rencana untuk bertemu kembali biasanya mengucapkan dewa mata, mata asta, mata raishu. Oke. Kita lihat artinya kembali. Mata raishu artinya sampai jumpa minggu depan. Jadi mata ini sampai jumpa. Asta kan. Ini kita bedah ya. Mata itu sampai jumpa kan, mata sampai jumpa. Kita ganti akhirannya menjadi yang pertama ada asta artinya besok. Jadi mata asta artinya sampai jumpa besok.
Jika mataraisu artinya sampai jumpa minggu depan. Kalau matarainen artinya sampai jumpa tahun depan. Oke, paham? Semoga kalian paham ya. Oke, lanjut ke gambar yang bawah yang kedua. Ada arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Tidak dibaca masu. Arigatou gozaimasu. Tidak. Arigatou gozaimasu. Dibalas dengan iye do itashimashite. Iye do itashimashite. Iye, tidak apa-apa. Ya, bisa diartikan tidak apa-apa atau ya sama-sama bisa iye do itashimashite. Tidak masalah. Oke. Kita lihat artinya yang pinggir. Hai o genki desu ka? Mana? Arigatou gozaimasu. Iye do itashimashite. Sama-sama. Oke. Oke, kita lihat ke gambar selanjutnya. Oke, o genki desu ka? Hai genki desu. Kenapa sensei sering menanyakan o genki desu ka? Artinya adalah bagaimana kabar kalian? Oke. Apa kabar? O genki desu ka? Kalian jawab hai genki desu. Oke. Jika kalian baik-baik saja. Oke, kita lihat pada gambar yang bawah. Ada clue orang menginjak. Wanita ini menginjak lelaki ini. Dia tidak sengaja mungkin. Dia ucapkan sumimasen atau artinya mohon maaf. Atau dalam bahasa Sunda punten gitu ya mungkin. Punten gitu. Dia menjawab dengan iye artinya tidak apa-apa. Dalam iye di sini tuh artinya tidak apa-apa. Sebenarnya arti iye itu adalah tidak, tapi dalam konteks dalam gambar ini kita diartikannya adalah tidak apa-apa. Kita kembali lihat pada kosakata yang di kotak ini. Oke, ada ogenki desu ka artinya apa kabar? Oh, tadi kita jamata atau dewa mata itu artinya sampai nanti. Jadi kalian bisa pakai dewa mata atau jamata. Jamata gitu. Kalian ucapkan saat berpisah dengan teman dan besoknya ketemu lagi atau siangnya nanti ketemu lagi gitu. Oke, kita lihat yang bawahnya ada sumimasen. Artinya mohon maaf, permisi gitu. Sumimasen. Yang ke selanjutnya ada iye. Artinya tidak apa-apa dalam konteks gambar di sini. Ada arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Tidak masuk ingat ya. Tidak arigatou gozaimasu. Tidak. Oke, ada iye do itashimashite artinya sama-sama. Ada shitsuraimasu artinya permisi. Yang terus selanjutnya ada hai dozo. Dozo silahkan. Jika kita menyerahkan barang misalnya hai dozo gitu. Kalian ucapkan dan sekalian ngasih barangnya gitu. Hai dozo gitu. Terus ada yang terakhir ada otsukare sama desta. Jadi setelah kalian melakukan sesuatu bersama teman atau bersama seseorang dan kalian sudah selesai, kalian bisa ucapkan otsukare sama desta gitu. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Ini note ya. Oke, kita lanjut. Oke, semoga kalian paham materi tentang apa tadi? Aitsatsu ya, Aitsatsu. Oke, kita lanjut ke materi kedua yaitu tate kudasai. Tate kudasai. Kita di sini akan mempelajari soal perihal kalian nantinya diharapkan dapat menyebutkan angka dan instruksi di dalam kelas agar dapat memahami instruksi guru dalam bahasa Jepang. Jadi kalian paham nanti jika kalian misal sudah alhamdulillahnya bisa sekolah lagi, datang ke sekolah lagi, belajar seperti biasa, kita berharap seperti itu. Nanti kalian misalnya Ira Sensei bilang tate kudasai, kalian sudah paham seperti itu. Mari kita masuk ya langsung ya ke dalam materi tate kudasai. Baik, tate kudasai. Kita awali pertama-tama dengan kotoba, oke?
Dalam kotoba, di sini ada kosakata angka. Kalian harus hafal malah. Hafal kosakata angka minimal sampai 12. Kenapa 12? Karena biasanya sampai 12 ini digunakan untuk bulan. Oke, bulan. Jadi Junigatsu artinya Desember. Oke, kita awali dengan angka 0. Angka 0 itu dibaca zero atau rei. Zero atau rei. Biasanya banyak digunakan zero. Oke. Yang pertama ada ichi. Yang kedua angka 2 ni. 3 sang, 4 yong atau si. Di sini ada dua. Nanti kalian akan paham lah bagaimana cara kapan digunakan yong, kapan digunakan si. Oke. 5 go, ada 6 roku, 7 ada nana atau shichi, nanti juga kalian paham. Ada 8 itu hachi, ada 9 kyu atau ku, ada 10 atau ju, 11 ju ichi, ada 12 juni. Nah, nanti kalian tinggal sampai angka 19, kalian tinggal tambahkan Jusang, Juyong, Jugo, Juroku gitu. Kalian tambahkan Junana, Juhachi, Jukyu, Juni gitu. Oke. Niju 20, oke. Nanti ada Nijuni, Nijuichi gitu. Oke. Kita coba dengarkan ya. 0、1、Ichi. 2、3、4、Si. 5、6、7、7、8、9、9、10、11、12。Oke, yang terakhir ada hyaku. Hyaku tidak disebutkan dalam audio ini. Oke, kita ulangi dan kalian baca ini dan namanya tuh adalah shadowing. Jadi kalian mendengarkan dan ucapkan seperti sensei tadi. Jadi seperti ini ya. Mohon maaf. Seperti ini. 0、 0、 0、 1、 1, oke. Seperti itu. Kita ulangi. 0、 Kita ulangi ya. 0、1、 1, 2、3、4、4、5、6、7、7、8、9、9、10、11、12。Oke, mudah ya sepertinya. Kalian tinggal hafalkan. Ini sangat mudah sekali kalau dihafal. Ya, soalnya nanti angka-angka berikutnya ngikutin angka-angka ini gitu. Oke, mudah, kita lanjut saja. Oke, di sini adalah inti dari bahasan dari bab ini, yaitu tate kudasai tadi ya. Oke, di sini ada kite kudasai. Yang pertama, digunakan saat meminta seseorang untuk mendengarkan. Seperti sensei sering memberi kite kudasai. Di kotak ini kite kudasai. Kalian tolong dengarkan audio ini gitu. Kite kudasai. Ada contoh di bawahnya. Tepu o kite kudasai. Artinya, dengarkanlah kaset itu. Oke. Gambar kedua ada yonde kudasai. Yonde kudasai. Saat ini digunakan saat untuk misalnya sensei gitu ya. Ada ira sensei nanti saat di kelas nyuruh kalian, misalnya ada paragraf yonde kudasai. Hong o yonde kudasai, seperti itu. Kudasai itu biasanya jadinya perintah gitu. Kalian diperintahkan untuk yonde, diperintahkan untuk kite, diperintahkan untuk keite, kakete, oke. Kita lanjut, ada kaite kudasai. Digunakan saat meminta seseorang untuk menulis. Misalnya ada yang kita contoh aja langsung ya. Ada di bawahnya noto ni kaite kudasai. Tulislah di buku catatan. Seperti biasa sensei beri tugas, misalnya nanti sensei pakai bahasa Jepangnya gini, noto ni kaite kudasai. Atau contoh kedua ada sakubung o
kaite kudasai. Sakubung adalah karangan, artinya karangan. Jadi tulislah karangan. Oke, lanjut ada akete kudasai. Digunakan saat meminta seseorang untuk membuka halaman buku. Oke, contohnya hong o akete kudasai. Bukalah buku. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Mohon maaf. Kita lanjut. Oh, ini terakhir ada ternyata niju peji o akete kudasai. Eju ni peji. Niju. Oke, kita 聞いて dengarkan. ください。 Kite kudasai. 書いてください。 Kaite kudasai. 読んでください。 Yonde kudasai. 開けてください。 Akete kudasai. Seperti itu. Maaf. Kita lanjut. Selanjutnya ada gambar berikutnya yaitu itte kudasai. Itte kudasai digunakan saat meminta seseorang mengucapkan. Misal ada di contoh mo ichido itte kudasai. Mo ichido artinya adalah sekali lagi. Mo ichido itte kudasai. Ucapkanlah sekali lagi. Yang kedua adalah oki koe de itte kudasai. Oki koe de itte kudasai artinya ucapkanlah dengan lantang. Oke, kita lanjut. Itte kudasai. Mite kudasai. Mite kudasai. Oke. Contohnya o mite kudasai. Lihatlah gambar. Contoh kedua adalah kokubang o mite kudasai. Lihatlah ke papan tulis. Lanjut ke suate kudasai. Ini digunakan saat memerintahkan untuk seseorang untuk duduk. Kalau tate kudasainya untuk berdiri. Jadi suate kudasai untuk duduk, tate kudasai untuk berdiri. Contohnya yang suate kudasai. Isuni suate kudasai. Duduklah di kursi. Terus ada tate kudasai. Contohnya minasang tate kudasai. Jadi menyuruh misalnya guru ya atau sensei ya. Sensei nyuruh minasang tate kudasai. Kalian semua nanti berdiri di kelas. Jadi satu kelas minasang itu kalian semua tate kudasai, oke? Yang terakhir ada kite kudasai digunakan saat meminta seseorang untuk datang. Contohnya, main nih kite kudasai. Datanglah ke depan. Oke, kita dengarkan audionya ya. Kalian saat sensei ini audionya kalian shadowing itu tadi saat mendengarkan kalian ucapkan, oke? Itte kudasai. Mite kudasai. Suwatte kudasai. Tatte kudasai. Kite kudasai. Oke, paham ya? Jadi tadi ada kite kudasai, ada yonde kudasai, ada kaite kudasai, ada akete kudasai, ada ite kudasai, ada mite kudasai, ada suate kudasai, tate kudasai, dan kite kudasai. Kite kudasai. Di sini ada kite kudasainya ada 2 ya. Tapi yang kite kudasai yang ini tidak panjang i-nya. Kite kudasai. Kalau yang pertama kite kudasai seperti itu. Kite kudasai. Panjang ya, i-nya ada 2. Kite kudasai. Oke, paham ya? Kita lanjut saja. Di sini ada materi ketiga yaitu hajimemaste. Hajimemaste. Hajimemaste bukan hajimamaste, bukan mamaste. Sensei saat menerima tugas kalian saat tugas video masih banyak yang mengucapkan hajimamaste. Bukan hajimamaste tapi hajimemaste seperti itu. Oke, kita lanjut. Dalam pelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan nama, status, tingkatan kelas, dan asal sekolah, serta berlatih ungkapan, memperkenalkan diri, dan memperkenalkan diri orang lain. Oke, memperkenalkan orang lain.
Jadi kalian di sini diharapkan dapat memperkenalkan diri kalian dan memperkenalkan diri orang lain. Oke. Lanjut. Kita awali dengan kotoba atau kosakata. Oke, di sini ada yang pertama adalah tingkatan kelas. Di sini ada ichinensei, ninensei, sanensei, yonensei, gonensei, rokunensei, nananensei, hachinensei, kyunensei, junensei, juichinensei, juninensei. Oke, apa sih nensei? Oke. Nensei itu bisa diartikan ya tingkat. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi kalau di kita kan ada kelas 1 SD sampai 12, itu 12 tuh SMA gitu. Jadi jika kalian disamakan dengan siswa di Jepang, jadi siswa di Jepang itu kelasnya 1, 2, 3. Tapi kalau di Indonesia 10, 11, 12. Kalian ada di kelas 10. Jadi kalian ucapkan junensei, oke? Junensei. Oke. Di bawahnya ada note. Kelas 4 hanya dibaca yonensei, tidak yonensei. Tidak n-nya tidak double. Jadi yonensei saja. Dan kelas 9 hanya dibaca kyunensei, tidak kunensei. Oke. Itu ada yang selanjutnya adalah siswa kelas 1, 2, 3 SMA di Jepang sama dengan kelas 10, 11, 12 di Indonesia yang tadi Sensei jelaskan, oke? Oke, Sensei dengarkan 1年 kembali ya. 生、 Kalian 2 shadow 年生、3年生、4年生、5年生、6年生、7年生、8年生、9年生、10年生、11年生、12年生。 Oke, jadi Nanensei. kalian ada nanensei, saya lupa nanensei. 私たち、 Oke, stop. 高 Belum itu ya. Ada nanensei. Nanensei itu apa, Sensei? Jadi nanensei itu digunakan saat kalian bertanya kepada seseorang. Nanensei desu ka? Jadi nanti kalian jawab, kalau ada yang bertanya nanensei, kalian jawab dengan junensei. Kalian ada di kelas 1 SMA, yaitu kelas 10 ya di Indonesia. Kita lanjut. Ada kosakata, di situ ada hajimemaste. Memaste, bukan hajimamaste. Sensei ulangi, hajimemaste. Oke. Yang kedua ada dozo yoroshiku onegai shimasu. Shimasu, tidak shimasu ya. Ingat ya, masih banyak yang mengucapkan desu, masu. Jadi tidak diucapkan desu atau masu. Jadi dozo yoroshiku onegai shimasu. Shimasu, oke? Di akhirnya mas, tidak masu. Des, tidak desu. Dozo, dozo bukan jo. Dojo bukan dojo ya. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke. Yang ketiga ada namae yang artinya nama. Ada selanjutnya watashi atau artinya saya. Ada koukosei. Koukosei artinya siswa SMA. Untuk siswa SMK-nya bahasa Jepangnya sokugyo koukosei. Ada watashi tachi artinya kami. Jadi watashi itu saya, kalau watashi tachi itu kami, oke? Kami. Jadi kalian kalau di kelas watashi tachi atau kalian bersama 3 atau 4 teman kalian saat menyebutkan watashi itu jadinya watashi tachi. Kalian kami artinya. Oke, yang selanjutnya ada seito artinya siswa atau murid. Yang selanjutnya ada Indonesia Jing. Jadi jing itu bukan jin. Jin. Indonesia jin bukan jin itu ya. Jadi jin di sini tuh artinya tuh orang, manusia. Jadi kalian tambahkan Indonesia jin atau Amerika jin gitu. Nihong jin kan orang Jepang, Amerika jin orang Amerika gitu. Oke, ada di bawahnya ada note.
Hajimemashite digunakan ketika bertemu pertama kali. Saat Sensei saat bertemu kalian pertama kali di Google Classroom, Sensei ucapkan Hajimemashite. Oke. Yang selanjutnya ada dozo yoroshiku onegai shimasu, digunakan setelah memperkenalkan identitas diri kalian. Setelah kalian beres dari hajimemashite, harus diakhiri dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut ke bumpo atau tata bahasa, atau kita biasa ucapkan bungkei atau pola kalimat. Jadi, kita akan mempelajari bumpo atau tata bahasa yang di dalamnya terdapat bungkei dan joshi atau partikel. Apa sih bungkei, apa sih joshi? Oke, kita lanjut. Di pola kalimat pertama ada kabe orang, wa kabe nama atau status, des. Oke, bukan desu, ingat, des. Jadi bungkei adalah keseluruhan dari pola kalimat. Jadi kalau dalam di Indonesia disebutnya SPOK. Kalian tahu lah SPOK ya. Kalau joshi ini nih, joshi itu adalah nih, wa ini adalah joshi, partikel. Ini yang menjelaskan subjeknya nanti. Wa ini menjelaskan subjek, oke? Kita langsung saja ke pola kalimatnya. KB orang tadi, wa KB kata benda ya, KB itu kata benda orang ditambah wa ditambah KB nama atau status tambah des. KB orang diisi dengan watashi no namae. Jadi watashi no namae pada saat menyebutkan nama terkadang subjeknya bisa digunakan watashi no namae. Watashi no namae wa Denis des dalam contoh yang di sini ya. Yang kedua ada watashi wa Indonesia jing. Indonesia jing termasuk dalam status Indonesia jing. Kalian adalah manusia, orang Indonesia. Oke, selanjutnya ada watashi wa kokosei desu. Junensei desu. Watashi wa kokosei desu. Junensei desu. Kokosei desu. Di sini harusnya titik ya. Kokosei desu, junensei. Jadi kalian siswa SMA kelas 10. Oke. Lanjut ke pola kalimat kedua. Ada kata benda orang ditambah wa ditambah kata benda sekolah ditambah des. Oke. Kata benda orang kalian isi dengan watashi. Watashi wa SMK no watashi kalian isi dengan watashi ya. Ditambah wa ditambah kata benda sekolah. Kata benda sekolah ya di sini. Jadi pola kalimat ini pola kalimat yang dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan asal sekolah dari nama status yang disebutkan. Oke, kalimat pola yang pertama tadi saya lupa bacakan. Pola kalimat ini dipakai yang pertama ya, dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan status nama atau status. Oke. Yang kedua, pola kalimatnya dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan asal sekolah dari nama atau status yang disebutkan. Contoh ya, tadi kita sudah sebutkan watashi wa SMK no SMK 3 no Keila des. Watashi tachi kami. Wa adalah SMK no SMK 3 no Seito des. Kami adalah siswa SMK 3. Mari kita lanjut saja. Mungkin kalau kalian ada yang bingung, kalau ada yang pusing mengenai bumpo, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya. Lanjut ke tata bahasa yang ketiga, bungkai yang ketiga, pola kalimat yang ketiga yaitu kochira wa ditambah kata benda nama ditambah des. Kochira wa tambah wa itu joshi atau partikel ditambah kata benda nama des. Oke. Contoh kochira wa wirgin-san des. Saat kalian menggunakan kochira wa
kochira kalian itu sambil menunjukkan orang yang dikenalkannya. Jadi kochira wa kalian perlihatkan orangnya atau tunjukkan lah, menunjukkan orangnya. Kochira wa Wirgin sang des. Yang kedua ada kochira wa junensei no Afita des. Jadi disebutkan juga statusnya. Junensei no jangan lupa pakai no. Junensei no Afita des. Ketiga adalah watashi wa kokosei des. Junensei des. Oke. Lanjut ke pola kalimat. Pola kalimat ini dipakai untuk memperkenalkan orang lain dengan status yang bersangkutan. Oke, di situ ada warna biru kata benda nama ditambah wa, ditambah warna hijau adalah kata benda status ditambah des. Oke, tidak desu. Ingat, tidak desu. Pertama ada contoh Ervina sang. Jangan lupa gunakan sang karena kita menyebutkan namanya, nama orang lain, bukan menyebutkan nama diri sendiri. Ervina sang, tadi juga contoh yang di atas. Kochira juga jangan lupa Wirgin sang, jangan Wirgin des, jangan ya. Ini juga sama, Ervina sang wa SMK no 3 no seito des. Yang ketiga Dona sang wa sokyugo kokosei des. Yang pertama artinya Ervina sang siswa siswa SMK 3. Kalau yang kedua artinya Dona sang siswa SMK. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai tata bahasa tadi, Bung Kei tadi, boleh ditanyakan pada kolom komentar, jangan lupa. Yang selanjutnya ada materi tentang Denwa Banggo. Apa sih Denwa Banggo? Denwa Banggo artinya nomor telepon. Oke. Di sini kalian diharapkan dapat menyebutkan tempat tinggal dan nomor telepon serta berlatih menyatakan dan menanyakan tempat tinggal dan nomor telepon. Di sini kalian akan dilatih menyatakan dan menanyakan tempat tinggal dan nomor telepon. Lanjut. Kita awali dengan kotoba atau kosakata, oke? Oke, yang pertama ada nama kota dan nomor telepon. Yang pertama ada Jakarta. Di situ ada nomor telepon, ada Surabaya, ada Medan, ada Bandung, ada Bandung, Jogu Jakarta, ada Denpasar, ada Manado, Balikpapan, ada Soro, ada Padang. Oke, ada nomor teleponnya di situ seperti 021 no 789 no Yongyong Goroku. Selanjutnya kalian baca sendiri. Oke, di bawahnya ada note. 0 dibaca 0. Kalian baca kembali yang tadi ya, yang kotoba ini. Angka 0 re jangan lupa pokoknya ya. Kita lanjut tadi mana ya? Sebentar, kita lanjut tadi di Denwa Banggo. Oke. 0 dibaca 0. 4 dibaca yong, tidak yo. 7 dibaca nana. 4 dibaca yong tidak si, dan 7 dibaca nana tidak si ci, 9 dibaca q tidak ku. Oke. Di bawah kita baca note selanjutnya ada nomor telepon 0 goyong ni no nana ichi ni no no roku q hachi dibaca. Jadi ada strip kan di sini kan? Ada strip kan? Ada strip. Strip ini dibacanya no. Oke. No, jangan lupa no. Saat diucapkan dibacanya no. Jadi tidak kalian bablas dibaca dan strip ini dilupakan, oke? Lanjut ke ada kosakata. Pertama ada Denwa Banggo artinya telepon, ada nambang desu ka, nomor berapa atau berapa nomornya. Ada doko itu di mana. Ada karakimasta, asalnya dari mana. Itu tambahan mungkin ya. Karakimasta, lahirnya di mana karakimasta.
asal dari mana. Oke. Oke, yang pertama kita kita akan membahas bumpo yang pertama. Oke, yang pertama ada denwa banggo. Wa ditambah wa yang warna hijau, denwa banggonya tambah wa ditambah kata benda nomor. Kata benda nomor itu yang tadi, yang nomor telepon tadi ya. Yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini kata benda nomor, kalian isi nanti, atau nomor telepon sendiri tambah des. Contohnya, denwa banggo wa 0 ni 1 no 5 ni 0 no 1 ni roku roku. No, jangan lupa no nya ya. Saat kalian ucapkan no. Oke, di bawahnya ada contoh kedua saat bertanya. Bagaimana saat bertanya? Oke, saat bertanya kita ini yang bertanyanya pertama, denwa banggo wa nambang desu ka? Denwa banggo wa nambang desu ka? Saat bertanya nomor telepon ke orang lain, kalian bertanya dengan cara dengan mengucapkan denwa banggo wa nambang desu ka? Yang kedua, jawabannya bagaimana? Kalian isi KB nomor tadi. Kata benda nomor tadi kalian masukkan ditambah des, oke? Jawabannya seperti contoh 0 ni 1 no 5 ni 0 no 1 ni roku roku des. Oke. Pola kalimat ini dipakai untuk menyatakan nomor telepon. Oke, yang kedua ada KB atau warna ungu itu ada kata benda orang ditambah wa ditambah kata benda tempat ni sunde imas. Tidak masuk, ingat. Desu masuk itu salah, dibacanya des mas. Di sini kita lanjut ke ni sunde imas. Oke. Contohnya, jadi pola kalimat ini dipakai untuk menyatakan tempat tinggal ya. Tadi menyatakan nomor telepon, yang sekarang menyatakan tempat tinggal. Yang pertama contohnya, watashi wa Jakarta ni sundeimasu. Oke. Yang kedua ada Tania-san wa doko ni sundeimasu ka? Dijawab dengan Soro ni sundeimasu. Saat bertanya, Tania-san wa doko ni sundeimasu ka? Dijawab dengan Soro ni sundeimasu. Oke. Sekian pembelajaran pada hari ini. Oke, kalian baca-baca kembali di buku Sakura volume 1. Jangan lupa selanjutnya kalian akan menghadapi PHS atau UHS. Jadi materinya dari bab 1 sampai bab 8. Yang tadi kita sudah pelajari hari ini adalah bab 1 sampai 4. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan pada kolom komentar YouTube atau kolom komentar Google Classroom. Nanti saya akan berikan presensi hari ini di Google Classroom. Kalian isi. Ada pertanyaan dari sensei juga nanti di Google Classroom. Tidak ada tugas untuk pertemuan hari ini karena tugasnya sudah sensei berikan pada pertemuan pertama dengan sensei ya. Tugas video. Oke. Tugas video. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Pokoknya kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Email sensei ada di sini. Nih ada email sensei ya. Ini email sensei. Mana pen? Email sensei ya. Kalian email ke sini atau di Google Classroom, tidak apa-apa. Oke, mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pokoknya jika ingin ada yang ditanyakan, kalian tanyakan dalam kolom komentar. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mungkin sekian. Mata raisu, arigatou gozaimasu. Gambatte kudasai. Oke, dadah.